Trading, trading, trading. Banyak nih sebenarnya yang sudah tahu soal trading, banyak banget. Sejujurnya, orang pertama kali kenal kripto aset itu juga trading sih, banyak. Karena apa? Karena di sini trading itu yang paling mudah untuk mendapatkan profit. Tapi apakah itu satu-satunya? Jawabannya enggak. Masih banyak kok caranya. Dan makanya um, banyak orang mulainya tuh day trading. Tapi ya, it's okay. Um, kita mulai dari mana aja itu juga oke kok. Hai, gue Joko. Gue dulu kerja di Global Exchange dan saat ini gue punya misi untuk berbagi informasi tentang kripto dan apa yang ada di dalamnya, terutama yang ada di luar negeri kepada Anda semua. Jadi dukung channel ini dengan subscribe, like, share, komen videonya agar semakin semangat lagi untuk gue bikin video, dan juga untuk bisa semakin luas nih orang-orang tahu tentang cryptocurrency. Thank you so much ya. Jadi untuk video kali ini gue mau bahas soal trading, karena banyak orang menggunakan trading ini sebagai salah satu platform untuk menghasilkan uang. Nah, gue akan kasih info bagaimana cara trading simple. Tapi satu hal yang Anda perlu ingat sebelum kita mulai, gue itu bukan penasihat keuangan. Jadi jangan jadiin video konten gue atau semua informasi yang ada di konten gue sebagai satu-satunya referensi. Jadiin sebagai edukasi, it's fine. Tapi kalau jadiin sebagai referensi untuk trading, sebagai referensi untuk financial advisor, no banget. Karena gue tidak punya sertifikasi untuk memberikan nasihat keuangan pada Anda. Jadi it's not appropriate untuk Anda jadikan saya sebagai satu-satunya referensi. Dan juga gue nggak ada ajakan sama sekali untuk Anda mengikuti saya beli apapun yang ada di semua konten di video-video gue. So make sure Anda paham yang itu. Oke, kita langsung masuk aja ke trading. Kalau di trading nih, ya di OKX, hal pertama yang Anda perlu pastiin adalah di aset, ya kan, Anda sudah taruh di wallet trading, jangan di funding. Karena kalau di funding nggak bisa dipakai teman-teman, tapi kalau ditaruh di trading itu sudah bisa dipakai, baik spot maupun future. Kita coba ya ke spot. Spot ini untuk orang-orang yang mau beli aset, terutama Bitcoiner, Bitcoin maniac. Kalau Anda mau beli aset kripto Bitcoin dan juga kirim balik ke alamat wallet dengan harga murah, ya salah satunya OKX. Try it. Ya. So, satu hal yang pasti di sini sama kayak di Indonesia, ada limit, ada market. Ada limit, ada market. Market langsung menggunakan harga market yang saat ini ada. Anda mau beli berapa banyak, dia bakal ngikutin terus. Jadi misalnya Anda mau beli 1 BTC. Nah, di sini ada yang orang jual nih 0,8 BTC, kemudian 0,21. Jadi market akan otomatis menggunakan dua harga ini untuk beli. Jadi bukan satu harga ya teman-teman ya. Jadi dua harga karena supply-nya itu nggak cukup. Nih, total supply-nya nggak cukup. Jadi harus dicukupin supply-nya. Makanya dari situ akan ada average buying price kalau menggunakan market. Kemudian kalau untuk kecil ya, cuman ya let's say cuma 0,0001, ya ini semua bisa satu harga doang. Kayak gitu. Itu tuh market. Tapi untuk limit, misalnya nih, Anda mau belinya di 106.600. Anda taruh 1 BTC. Setiap kali harga naik dan harga turun menyentuh sana, dia akan fulfill terus 1 BTC sampai dapat 1 BTC. Jadi harganya itu akan di lock ya di situ aja sampai dia ke fulfill 100%, baru setelah itu Anda dapatkan 1 BTC-nya. Kayak gitu. Itu caranya. Dan biasanya untuk pemula, apalagi hanya untuk simpan, gue akan saranin pakai market, nggak pakai limit, karena langsung dapat asetnya. Kalau limit, bagi yang Anda sudah expert dan memang mau nunggu sabar, ya silakan, it's okay, it's your choice. Itu tuh spot market, baik buy ataupun sell. Ya kalau mau beli di sini, isinya di sini. Kalau mau sell, isinya di sini. Oke. Kemudian kalau ke future,
Nah, future ini beda, future ini kontrak sebenarnya teman-teman. Anda bisa cek future. Sebelum Anda trading future, Anda perlu tahu dulu indikator paling mudah yang menurut gua bisa dijadiin acuan awal ya, tapi tidak satu-satunya. Pertama, fear and greed. Selama ini ketika dia berada di netral, rata-rata market itu sedang sideways atau tidak naik dan tidak turun. Jadi ini bisa jadi salah satu acuannya. Yang kedua ada all season. Kalau yang ini bola-bolanya ini mendekati all season, berarti harga naik dan turunnya itu akan lebih banyak di altcoin. Sedangkan kalau lagi di sini ya berarti orang lagi banyak tradingnya di Bitcoin kayak gitu. Ya kita balik, kita cek ya, tadi kan gue bilang ketika di netral di tengah-tengah gini fear and greed indeksnya itu bakal sideways, dan kelihatan ini sideways, tidak naik dan tidak turun kayak gitu. Kecenderungannya ya segitu-segitu aja, nggak berubah banyak. Ini di time frame 15 menit. Nah ini time frame 1 jam. Rata-rata trading itu di 15 menit karena kita mainannya pendek. Tapi kalau long 1 tahun hold ya mainnya di 1 day atau 4 jam kayak gitu. Ya, jadi balik lagi ke 15 menit. Nah, di 15 menit ini udah sideways banget nih, nggak naik dan nggak turun. Jadi di future trading, satu hal yang pasti, di sini ada leverage teman-teman. Dan ada juga mode tradingnya. Ini gue naikin dulu ya, gue gedein dulu. Sebelum kita lihat chart. Di sini ada isolated dan cross. Cross itu artinya ketika harganya, misalnya nih kalian pakai $100 untuk trading, 100 USDT maksudnya, kemudian harganya itu sudah minus 99 ya kan, dan kemudian Anda tertahan minus 100, minus 101. Nah, kalau Anda pakai cross itu tidak akan liquid selama masih ada USDT yang di reserve, itu tidak liquid. Jadi akan tetap berada di posisi yang sama. Jadi itu cross. Kalau isolated kita udah mentokin. Jadi misalnya gue mau pakai 100 USDT untuk trading di Bitcoin misalnya. Maka kalau dia sudah minus 100%, otomatis liquid, posisi tutup kayak gitu. Jadi isolated dan cross Anda harus tahu bedanya. Kemudian leverage. Leverage ini sejujurnya lebih ke minjem uang kepada OKX untuk melakukan trading dengan harapan bisa balik ke mendapatkan profit yang lebih besar lah. Misalnya uang 100, kalau naik 10% kan cuma dapatnya $10. Tapi kalau pakai leverage 10 itu bisa dapatnya lebih kayak gitu. Jadi teman-teman tuh perlu tahu perbedaannya di sini. Dan sederhananya itu seperti ini. Kalau Anda harapin kenaikan 1% aja di harga spot, kalau Anda pakai 10x itu udah kenaikan 10%. Kalau Anda pakai 20x itu kenaikan 20%. Jadi 1% di spot kenaikannya berkali-kali lipat di future. Ya kayak gitulah gambaran sederhananya. Makanya leverage ini jangan pakai gede-gede teman-teman. Usahakan kalau bisa itu di-maintain. Jangan terlalu besar. Ya, karena kenapa? Semakin besar leverage-nya, maka posisi liquidnya itu akan semakin tipis. Jadi pergerakannya nggak bisa luas dan ujung-ujungnya liquid gitu. Jangan ikutin orang-orang lain yang ayo leverage 100, bam, ya kan? Ya enak, bam bim bam, resiko di tangan kita karena kita yang klik gitu. Jadi pastiin leverage-nya ini diatur. Saya biasanya pakai berapa? 5, 10, 20, cuma 3 itu doang. 20 pun udah gede banget. 10 kalau bisa. Kalau bisa 5, kalau bisa 3, kalau bisa 2, kayak gitu. Jadi pastiin leverage ini jangan terlalu berlebihan. Itu kalau mau trading manual ya teman-teman. Dan ada satu hal lagi yang penting, yaitu TPNSL.
TPNSL ini pastiin teman-teman itu dipasang ya kalau mau ini ya. Contoh nih misalnya gue mau trade Bitcoin ya, misalnya gue mau trade-nya di market, gue misalnya mau masukinnya 10 ya kan, and then di sini gue klik TPNSL ini gue bisa pilih TP price atau percentage. Biasanya gue akan pilih percentage. Jadi ketika marketnya sudah mengalami profit 10%, posisi akan turun. Tutup. Jadi gue based on percentage aja sih. Gue mau menghasilkan 10%, jadi gue taruh take profitnya 10%. Dan kalau gue nggak rugi nih, gue mau kehilangan berapa? Bisa 20. Jadi setiap kali market drop di perpetual ya, marketnya drop 2% dengan leverage 10 kali nih misalnya. Leverage 10 ya misalnya 10. Oke. Nah, jadi kalau pergerakan turun 2% ya kan, karena ini gue beli long, pergerakan turun 20%, gue pakai leverage 10 kali, itu otomatis akan tutup posisinya. Karena gue gak mau kehilangan aset gue 100%. Apalagi isolated, itu pasti hilang total. Nah, jadi makanya gue tetap akan pakai TPNSL. Kalau yang gue yakin banget setup trading gue oke, gue akan taruh di 50 sampai 60% kayak gitu. Tapi take profitnya ini gak greedy lah. Gue pastiin cuma 10 sampai 20% aja, habis itu selesai. Itu kalau mau trading manual. Ya sama aja dengan sell. Ketika harga turun pakai sell, ketika harga naik pakai long gitu. Itu perkenalan basic soal bagaimana trading di OKX kalau tradingnya manual. Terus kalau gue mau otomatisasi, bisa nggak sih? Bisa. Di sini ada yang namanya trading bot. Anda bisa pakai trading bot, atau yang kedua Anda pakai copy trading. Nah, kalau spot trading kita juga bisa copy. Sini ada banyak pilihannya, tinggal Anda copy aja. Kemudian untuk future juga ada sama. Future copy trading Anda juga bisa ngikutin. Tinggal cari aja trader mana yang menurut Anda itu paling oke untuk diikutin kayak gitu. Contoh nih, yang udah penuh ya, ini gila nih, 517% dalam waktu 90 hari. Udah 1.700 orang yang ikut, dan lihat nih, uang yang di trader-trader ini total yang copy itu liquidity-nya atau saldonya itu udah $3 juta. Wah, itu banyak banget. Berarti jago banget nih si trader ini. Jadi tinggal cari aja trader mana yang slotnya masih ada, ya tinggal ikutin aja. Terus kalau mau copy trade itu yang perlu dicek apa aja sih? Nah, pertama, max dropdown. Lihat ya, max dropdownnya 72%. Artinya apa? Artinya Anda harus bisa berani tahan kehilangan sampai 72%. Kalau misalnya Anda tidak bisa, hilang 72%, nggak bisa nih, berarti jangan copy ini. Itulah kenapa orang bilang high gain, istilahnya high risk, high return, kayak gitu. Makanya di sini Anda perlu cek drop down-nya. Kalau Anda kuat, silakan ikutin. Kalau nggak kuat, jangan copy. Kayak gitu. Future tradingnya Anda perlu cek yang di situ. Kemudian win rate, ya rata-rata win rate pasti di sini sih. Jadi Anda perlu cek aja. Ini kemudian udah berapa lama aset yang dipakai sama orang ini, berapa, AUM-nya berapa. AUM ini jumlah saldo yang ngopi, ya kan. Dan profitnya berapa dari si yang kopi. Jadi bisa kelihatan nih, ternyata rata-rata yang kopi itu profit ya. Kita bahkan bisa lihat yang profit berapa itu semua kelihatan nih. Ini yang nomor 1 pakai 100.000, profitnya sudah 69.000. Ini udah lebih dari 2 tahun ya. Hampir 2 tahun nih dia kopi udah dapat 69.000. So, definitely ini hebat banget orangnya.
Oke, itu kalau manual. Kalau itu copy trading, baik spot maupun future. Ada lagi Smart Pick, ini udah pakai bot sebenarnya, nanti gua akan bahas. Kita bahaslah langsung ya, pakai bot. Bot ini ada banyak teman-teman. Spot Grid, Future Grid, DCA, Arbitrage, Flywheel, Spot Martingale, DCA, Recurring Buy, Signal Bot, dan masih banyak lagi. Iceberg, DWF, bla 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 dan segala macam. Tapi mostly gak akan semua kok dipakai. Kalau teman-teman adalah pemuja spot untuk trading doang ya nih ya, trading ya, tidak ngumpulin, itu Spot Grid dan Spot DCA. Dua ini yang paling oke. Dan juga Flywheel. Tiga ini yang Anda bisa pakai. Cara setupnya mudah, ada 3 klik aja. Habis itu nanti di sini ada pilihannya AI strategi dan manual. Jadi manual dan juga AI strategi. Kalau nggak ngerti cara setup manualnya, masih belajar, better pakai AI strategi. Contoh nih, short term fluctuation 7 sampai 20 hari. Jadi dalam short term dia akan tektok. Sebelumnya backtestnya itu dapat 22%. Kalau yang mid dapat 32%, yang long term sampai 6 bulan itu dapat 35%. Kayak gitu. Jadi tinggal pilih aja mana yang paling oke, tinggal diikutin kayak gitu. Tapi kalau Anda udah jago, udah ngerti nih cara setupnya, ya silakan pakai ini aja, yang manual, Spot Grid. Kemudian selanjutnya masuk ke mana tadi? Nah ini Flywheel. Kalau Flywheel ini dia ini ya, misalnya gue mau beli, target marketnya berapa, minimum APY-nya gue mau berapa, maksimum termnya berapa hari. Ya ini Flywheel ini sama kayak dual investment ya, mirip-mirip tapi bukan itu. Ya kalau nggak ngerti banyak jangan pakai ini, coba-coba aja. Gue sendiri juga jarang pakai Flywheel. Most likely gue akan pakai Spot Grid sama DCA. Kalau DCA sama, DCA itu pakai AI strategi aja paling gampang. Tapi kalau udah ngerti pakai manual. Nah, price tab ini bisa pakai AI sih sebenarnya, AI autofill. Jadi klik aja, ini kepake loh, ini berguna banget sebenarnya. Kemudian investmentnya mau berapa, ya kan? Safety order ini maksudnya gimana? Safety ordernya artinya kalau dia mengalami penurunan nih, ini spot ya. Kalau harga turun, lo mau beli berapa? Misalnya initial ordernya 100, lo habis itu safety ordernya mau 100 juga. Nah, next safety ordernya ini misalnya lo mau bikinnya 20 misalnya. Nah, total yang harus diinvest itu 3.400. Nah, ini lo bisa cocokin aja sih. Cocokin misalnya nih, wah gue cuman punya dikit nih, udah 10. Total nih $340. Kalau ini lu kecilin 9, semakin kecil lagi. Jadi makin banyak safety order, makin gede juga compoundingnya, karena sifat DC itu compounding. Dan habis itu ketika sampai ke take profit, dia bakalan profitnya gila-gilaan lah. Itu spot DCA. Bagaimana dengan future? Sama aja teman-teman. Future Grid ini untuk teman-teman pakai kalau nggak mau ambil cuan yang banyak, tapi mau bisa ngikutin arah daripada market. Misalnya BTC ya, misalnya nih short termnya di AI itu bilang ini lagi bearish nih, harganya bakal turun lagi, yaudah tinggal copy. Tapi kalau mau netral nih, gua nggak pro banget nih sama long, nggak pro banget juga sama short, ya udah gua pakai netral aja seperti itu, tinggal copy aja. Kalau manual gimana? Manual
pilih netral dulu, habis itu AI autofill. Gridnya nggak usah dirubah, biarin aja. Tinggal ubah yang di sini. Ini minimal investasinya 37,99. Jadi tinggal klik aja, misalnya maunya 38. Nah, yaudah 38. Habis itu tinggal create gitu. Lebih kurang seperti itu kalau untuk feature grid. Kalau kita masuk ke feature DCA, nah feature DCA ini sama juga, tapi di sini dia hanya long and short, tidak ada netral. Feature DCA compounding juga, ini sifatnya compounding. Jadi compounding itu hanya ada di DCA ya. Kalau di grid ada nggak compoundingnya? Jawabannya ada, tapi dia akan take profit based on based on layer yang sudah ditentukan lah. Jadi dia compounding juga, tapi compoundingnya nggak sebanyak DCA. DCA ini compoundingnya lebih banyak. Jadi contoh misalnya, gue punya grid 100 nih, dibagi 2 ya, 50-50, short, long, 50-50. 50 ini akan dibagi lagi ke berapa banyak grid. Misalnya grid di long ada 10, maka 50 dibagi 5, dibagi 10. Jadi per gridnya, per posisinya itu $5. Makanya compoundingnya itu nggak sebanyak yang di DCA. Karena apa? DCA itu pakai rasio 1, 3, 6, 12, bla bla bla. Jadi rasio itu selalu akan lebih banyak compoundingnya. Dan mana yang lebih cuan? Jawabannya adalah DCA. Bot DCA itu jauh lebih cuan daripada bot grid. Tapi resiko DCA lebih besar. Back again, high risk, high return. Anda bisa coba. Di sini sayangnya demo trading itu ada nggak ya? Bentar aku cek ya. Back to login. Oh, bentar. Login lagi. Ke logout ternyata. Sebentar ya. Oke, inilah amannya OKX ya. Jadi bisa scan, loginnya tuh pakai scan aja, jadi nggak usah masukin ini. Oke, back again. Kita tadi mau ke demo tradingnya. Demo trading setauku tidak ada. Oh, ada nih teman-teman. Ada. Lu bisa coba strategi di sini. Gak langsung harus pakai USDT-mu. Jadi bisa coba di sini. Future DCA. Ya, splendid, bisa. Jadi bisa teman-teman. Future DCA ini akan tentu lebih banyak karena dia berdasar rasio. Rasionya coba lihat ini ya. Price step-nya 0,5%, take profit cycle-nya 1%. Jadi setiap penurunan itu 0,5%, penurunan lagi 0,5%, penurunan lagi 0,5% lagi. So, tinggal lu pilih aja. Kalau kayak gini kan sekarang lagi sideways ya, lagi sideways kayak gini. Future DCA itu enak gak sih? Ya enak aja untuk compounding atas bawah. Tapi lu lihat aja ke depannya market crypto itu bakalan naik atau turun kayak gitu. Contoh nih misalnya market crypto misalnya dalam waktu nih, nah market crypto ini kan lagi up ya, nih lagi di pump ini, bakalan harus ke sini sih harusnya. Bakalan harus ke sini 108, habis itu akan retest ke bawah lagi kayak gitu. Tapi ini bisa jadi retest juga ke bawah sekitar di 103 lagi. Naik turun. Jadi DCA of course akan profit. Ini lu perlu lihat bagaimana secara long term dia akan naik atau turun aja kayak gitu. Tapi kalau nggak mau ribet, gua nggak mau ribet nih bang, lihat naik atau turun, yaudah jangan pakai DCA, pakailah grid.
grid itu akan mengcover semuanya. Put it on the grid bot, and abis itu bekerjalah cari uang sebanyak-banyaknya. Dia akan kerja buat Anda. Ya, itu untuk trading bot future, baik itu untuk grid maupun DCA. Nah, kemudian recurring buying, jadi kayak kita kasih jadwal tertentu ya. Misalnya recurring buyingnya, misalnya ini BTC 100%, gue cuma beli BTC doang, frekuensinya daily, jam berapa, amountnya berapa. Nah, itu create aja, nanti otomatis dia akan beli terus kayak gitu ya. Itu untuk yang mau nyimpan aset kayak gitu. Kalau smart arbitrase ini gue nggak pakai karena lebih ke hedging. Gue lebih suka yang either spot atau kalau nggak future langsung. Signal bot ini sebenarnya kita harus connect ke TradingView. Ini agak ribet technicalnya. Kalau Anda nggak suka, ya better nggak usah. Nah, di signal market, kalau Anda klik tadi ya, di signal market, ini kan balik lagi ke trading bot. Tadi kan kita klik yang ini. Ini coba turun ke bawah. Ini ada bot marketplace, ada juga signal marketplace. Nah, Anda bisa subscribe sebenarnya di sini. Ini ada profit sharingnya tentunya. Anda bisa subscribe untuk bisa dapat profitnya kayak gitu. Kalau bot marketplace Anda bisa follow cara setup tradingnya. Habis itu tinggal ikutin TikToknya. Ini oke banget sih sebenarnya. Jadi teman-teman bisa cobain. Gue udah coba beberapa kali, and so far marketplace-nya OKX ini oke banget ya. Oke banget. I make money from here. Ya, jadi seperti itu untuk trading. Gue ada miss nggak ya yang lainnya? Kayaknya cuman ini dua doang sih ya. Hanya itu doang. Ini ada sideway. Sideway itu, nah kan, sideway pakai grid sama martingale. Kayak gitu. Ini martingale future ya, bukan spot. Jadi kalau menurut gua ini cara otomatisasi. Ini paling gampang sih sebenarnya. Pakai bot tradingnya OKX langsung, itu otomatisasinya lebih gampang. Lu tinggal coba aja pakai, habis itu ya everything will be automatically kayak gitu. Tinggal pantau aja. Dan satu hal, kalau trading itu kita itu harus punya mindset yang benar. Tidak ada yang namanya trading untung-untung terus. Ada juga yang namanya trading rugi-rugi terus. Jadi otomatis di sini kalau kita lagi buka posisi ya sabar aja. Kalau kita percaya sama setup tradingnya kita, itu otomatis akan nyampe ke sana kayak gitu. Tapi tentu ya tergantung bagaimana Anda setup trading plan-nya ya. Kalau menurut gua sih better belajar dulu paket demo trading, pastiin semua strateginya itu sudah akurat, Anda catat di buku, journaling, catat itu semua. Kalau sudah oke, go ke live trading. Kalau belum, tetap pakai demo. Kayak gitu. Yang kalau mau langsung instan, gua nggak perlu pikir-pikir, copy trade and trading bot. That's it. Kayak gitu. Jadi itulah cara-cara untuk Anda menggunakan OKX di fitur tradingnya. Kalau masih ada yang belum jelas, coba di komen aja dulu di videonya. Nanti gue akan bahas lebih jauh soal itu. Either gue bakalan bahasnya di YouTube Short, ataupun gue akan bahas di video yang langsung kayak gini, yang gede kayak gini. Oke. So jangan lupa, kalau ini bermanfaat jangan lupa di share, dan juga jangan lupa like. Kalau Anda senang, di share aja ke teman-teman yang lain video ini kalau bermanfaat buat Anda. Dan jangan lupa kalau Anda yang belum subscribe lah channel ini. Oke, see you di video yang lain.